Sekarang PC-PC itu dimasuki, terutama di Solo Raya itu sudah kena. Dari tiga kesimpulan ini, haram bagi umat Islam meyakini Ba'alawi sebagai keturunan Nabi. Maka dari itu, siapapun yang memahami tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, mulai dari kitab nasab, kajian sejarah, dan tes DNA, ini sudah paham, maka hati-hatilah kalau kalian masih mempercayai klan Ba'alawi adalah keturunan Rasulullah. Sebab apa? Berarti menasabkan orang yang bukan nasabnya, menasabkan orang kepada Rasulullah, padahal secara bukti bukan keturunan Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat muslim dimanapun berada, kita coba mengikuti ceramah atau pidato Habib Jamal Ba'aqil berikut ini. Saya ini mengkhawatirkan keadaan orang-orang sekarang yang terkena fitnah dengan mengatakan bahwa Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Muhajir itu, Ubaidillah bin Ahmad bin Isa itu nasabnya nggak ada, terputus. Mereka itu mengaku-ngaku Ahlul Bait. Sahabat muslim dimanapun berada, kalau menurut pandangan kami yang disampaikan beliau ini adalah bagian dari doktrin menakut-nakuti kepada muhibbin dari kalangan Nahdiyin agar tetap menganggap bahwa klan Ba'alawi, Habaib Indonesia, ini adalah keturunan Rasulullah dan mereka harus menghormati keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Contoh yang disampaikan oleh beliau, bahwa beliau khawatir kepada orang-orang yang berpendapat atau mengakui bahwa keturunan Ahmad bin Isa dari jalur Ubaidillah ini adalah terputus. Khawatir beliau. Satu, kalau beliau khawatir, justru kalau dipandang dari tesis atau penemuan kajian kitab nasab Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, justru kelompok Kiai Imad mengkhawatirkan orang-orang yang percaya bahwa klan Ba'alawi adalah keturunan Rasulullah. Ini sangat dikhawatirkan nanti di akhirat. Karena apa? Sudah ada dalil yang menunjukkan bahwa klan Ba'alawi bukan dzurriyyah Rasul. Bahkan secara tes DNA adalah keturunan Yahudi atau haplogrup G. Sedangkan keturunan Rasulullah haplogrup J, semacam itu. Dan juga kajian sejarah, makam Ahmad bin Isa itu ada dua, yang satu ada di Irak, yang satu lagi ada di Yaman, Hadramaut. Kesepakatan Gus Rumel dengan Kiai Imad, Ahmad bin Isa ini sepakat tidak ada data atau sejarah yang muktabar, yang bisa dipercaya bahwa Ahmad bin Isa ini pernah hijrah ke Yaman, Hadramaut. Tidak pernah, tidak ada. Berarti deal, makam yang ada di Hadramaut itu adalah palsu, sedangkan yang di Irak itu yang asli. Kenapa? Di Irak itu adalah makam abad keempat, sesuai wafat Ahmad bin Isa di abad keempat. Dan yang di Yaman itu sesuai sejarah ditemukan di abad 9. Lalu bagaimana itu makam bisa menjadi
ciri-ciri bukti bahwa Ahmad bin Isa pindah ke Yaman. Makam itu makam palsu. Tentu masih baru-baru saja, kan semacam itu. Itu alasannya. Sedangkan menurut kitab nasab juga, dalam penelitian Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ditemukan bahwa putra dari Ahmad bin Isa ini ada 3, terhitung mulai dari abad keempat. Kitab abad keempat 5, 6, 7, 8, 9 ini anak Ahmad bin Isa itu ada 3. Tidak ada nama Ubaid. Baru di abad 9 atau abad 10 itu ada nama Ubaid setelah 500 tahun lebih. Ya, ini secara logika akal sehat memang tidak masuk akal, maka perlu dijawab kenapa tidak ada selama 550 tahun baru kemudian ada. Ini saja dijawab supaya apa? Itu baru gentle di dalam menghadapi permasalahan saat ini. Ini kitabnya kitab abad ke-6 Hijriah. Wa amma Ahmadu al-Abah wa aqibuhu min salasati banin. Adapun Ahmad al-Abah yang disebut juga Ahmad bin Isa, wa aqibuhu min salasati banin, maka keturunannya ada dari 3 anak. Juga beliau bilang bahwa keturunan Ubaidillah ini banyak yang menjadi aulia, banyak yang menjadi wali. Iya, sama-sama tahu itu. Keturunan dari Ubaidillah ini banyak yang menjadi aulia benar. Tapi ini bukan berarti mengesahkan bahwa Ubaidillah itu keturunan Rasul. Ini yang jadi masalah kan masalah keturunan Nabi. Semacam itu, masalah nasab kan. Tidak ada hubungannya dengan aulia. Kalau mereka itu aulia dari kalangan habaib, banyak yang menjadi aulia, bukan berarti harus keturunan Nabi, tidak. Bahkan para aulia minal habaib, para wali-wali Allah dari kalangan habaib tidak pernah membangga-banggakan nasabnya. Gak penting itu, gak penting, akhlak yang penting. Dan juga dari kalangan aulia, dari kalangan habaib juga saya rasa tidak ada sejarahnya mereka itu memalsukan makam. Jadi memang beliau itu orang-orang yang memang berakhlakul karimah lahir batin, aulia dari habaib. Tapi bukan berarti isbat keturunan Nabi. Tidak ada isbat itu. Jadi sekali lagi yang disampaikan beliau itu adalah sebuah doktrin menakut-nakuti muhibbin dari pribumi Indonesia agar tetap menganggap bahwa klan Ba'alawi habaib Indonesia itu adalah keturunan Rasulullah. Sebaliknya, dalam pandangan kelompok Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, termasuk menurut saya sendiri, justru sangat dikhawatirkan keimanannya bila tetap mengakui Ba'alawi habaib Indonesia itu keturunan Rasulullah. Karena apa? Sudah ada dalil. Kalau dari klan Ba'alawi habaib ini masih mengatakan keturunan Rasulullah, maka jawablah dalil-dalil tadi. Tesis Kiai Imad itu harus dijawab. Baru itu namanya benar. Jangan taklid buta. Jangan lantas para aulia dari habaib itu harus keturunan Rasul. Tidak, saya kira ada demikian. Mereka keturunan mereka para aulia, para wali dari habaib itu tidak harus keturunan Nabi. Sekali lagi,
para aulia dari habaib klan Ba'alawi tidak harus menjadi keturunan Rasulullah. Maka dari itu, siapapun yang memahami tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, mulai dari kitab nasab, kajian sejarah, dan tes DNA, ini sudah paham, maka hati-hatilah kalau kalian masih mempercayai klan Ba'alawi adalah keturunan Rasulullah. Sebab apa? Berarti menasabkan orang yang bukan nasabnya, menasabkan orang kepada Rasulullah padahal secara bukti bukan keturunan Rasulullah. Masih banyak kisah lain di zaman kerajaan Ottoman, itu juga pernah kan kasus mengaku-ngaku menjadi keturunan Rasulullah. Itu di zaman Ottoman, kerajaan Ottoman Turki. Itu kasusnya besar, ini sesuai ada di Google, ini ceritanya ada, ataupun di YouTube juga ada. Ini sekilas saya tampilkan. Nah, itu adalah contoh orang-orang yang mengaku menjadi keturunan Rasulullah agar kepentingan mereka itu bisa terpenuhi sesuai keinginannya. Jual handphone buat guru, kasih semua buat guru, jangan setengah-setengah kalau buat guru. Guru kita kira nggak capek, siang pagi sore udah gitu bangunan nggak dibantuin sama ente, Habib Nabil nyari sendiri. Sahabat muslim dimanapun berada, juga ini penyampaian yang disampaikan oleh Habib Jamal, termasuk Aulia Utis atau Wali Songo, itu diklaim dari klan Ba'alawi atau Ubaidillah. Padahal ini kalau secara pandangan Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani CS termasuk masih banyak kontroversi. Kalau kelompok Wali Songo sendiri itu menyatakan bahwa Wali Songo bukan dari jalur Ba'alawi. Wali Songo itu adalah keturunan Rasulullah sesuai tes DNA yang dilakukan di Indonesia, tapi tidak lewat jalur Ba'alawi. Sekali lagi, Wali Songo itu adalah dzurriyyah Nabi, keturunan Rasulullah sesuai tes DNA yang dilakukan oleh keturunan Wali Songo di Indonesia, bukan dari jalur Ba'alawi. Semacam itu. Contohnya apa? Keluarga besar Sidogiri yang saat ini diasuh oleh Yang Mulia Kiai Fuad, bahwa di situ di ruang tamu beliau itu ada isbat dari Nakobah, isbat nasab atau sertifikat atau syahadah. Di ruang tamu beliau dinyatakan bahwa keluarga besar Sidogiri keturunan Rasulullah, tidak dari jalur Ba'alawi, melainkan dari jalur Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ini deal sudah, tidak ada khilaf untuk keluarga Sidogiri, pondok pesantren Sidogiri, semacam itu. Dan juga beliau mengatakan mereka yang benci keturunan Rasulullah akan dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh Rasulullah SAW. Maka itu barang siapa yang membenci keluarga Nabi Muhammad, maka ambil kepastian bahwa dia dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh Nabi Muhammad, didoakan diusir dari rahmat Allah. Maka kalau ada sedikit pun hasad
ada dikit pun benci di hati kita untuk anak cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, minta, nangis kepada Allah. Kif. Ya betul, kita tidak boleh memang membenci dzurriyyah Nabi atau keturunan Rasulullah, tidak boleh membenci. Sekali lagi, Habaib Klan Ba'alawi bukan keturunan Rasulullah. Berdasarkan kajian kitab nasab, kajian sejarah, dan kajian tes DNA secara ilmiah, mereka ini mustahil keturunan dari Nabi besar Muhammad SAW, yang mana dzurriyyah Rasul di kalangan Madinah, di kalangan Mekah atau di Saudi Arabia ini memang semuanya rata-rata melakukan tes DNA. Hanya klan Ba'alawi yang tidak berani yang di Indonesia. Kalau secara internasional sudah banyak yang melakukan tes DNA, termasuk dari marga Al-Atos. Ini bukan keturunan Rasulullah secara tes DNA. Jadi sekali lagi yang disampaikan beliau, bahwa orang-orang yang membenci keturunan Rasulullah pasti dikeluarkan dari rahmat Allah. Ya benar, kalau memang demikian benar, kita tidak boleh membenci keturunan Rasulullah. Ini bukan masalah membenci, masalah nasab, masalah bukti nasab. Bahwa klan Ba'alawi Habaib Indonesia secara kitab nasab ini bukan keturunan Rasulullah, semacam itu. Jadi tetap ini beliau tidak menjawab permasalahan yang terjadi saat ini, tidak menjawab beliau semacam itu. Kalau menjawab, ya dijawab sesuai tesis Kiai Iman. Bagaimana? Oh, Kiai Haji Imaduddin menyatakan bahwa di abad 45, 6, 7, 8, 9 tidak ada kitab yang menerangkan bahwa Ahmad bin Isa itu punya anak Ubaid. Di sini jawab, ini saya punya kitab yang muktabar di abad antara abad 4 sampai 9 yang menyatakan bahwa Ahmad bin Isa punya anak yang bernama Ubaid. Itu baru menjawab yang pertama. Poin yang kedua tentang gelar Al-Muhajir, ini harus dibuktikan, tidak taklid buta. Lantas dilanjutkan tes DNA. Kenapa kalau tes DNA klan Ba'alawi tidak masuk terhadap dzurriyyah Nabi? Kenapa? Ini harus dijawab juga. Ya dijawab, terserah jawabannya yang sesuai logika akal sehat dan mempunyai dasar-dasar yang dipercaya. Demikian. Seharusnya klan Habaib atau klan Ba'alawi di Indonesia itu berterima kasih sudah ditemukan yang sejatinya keturunan dari klan Ba'alawi Habaib Indonesia, yaitu dari keturunan Yahudi. Tidak masalah keturunan siapapun, yang penting orangnya adalah berakhlakul karimah. Berakhlakul karimah, tidak hanya membangga-banggakan nasab. Bukankah itu sudah dilarang? Di dalam tubuh saya mengalir darah Rasulullah. Ini secara umum dipandang membanggakan nasab. Itu tidak normal lah bicara semacam itu sebagai seorang habaib. Nasab itu untuk dirinya sendiri, tidak harus diaku-akukan ke orang lain. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah melihat nasab kita, ras kita, baju kita. Tidak dilihat oleh Allah. Yang dilihat oleh Allah adalah niat kita, kebersihan hati kita, adalah bagaimana hati kita, memposisikan hati kita. Itu yang dilihat oleh Allah. Banyak habaib yang tidak suka, tidak peduli nasabnya. Mereka justru itu nampak mulia, semacam itu. Sahabat muslim dimanapun berada, ini sebagai upaya menjernihkan keadaan,
saat ini terkait nasab habaib dengan jawaban-jawaban doktrin yang sifatnya adalah tidak menjawab. Maka dari itu sahabat muslim dimanapun berada, yang perlu kita ketahui bersama-sama saat ini, Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani punya hujah dalil menyatakan bahwa klan Ba'alawi Habaib Indonesia ini putus nasab kepada Rasulullah, dan berarti klan Ba'alawi Habaib Indonesia bukan keturunan Nabi berdasarkan kajian kitab nasab, berdasarkan juga kajian sejarah, dan berdasarkan juga kajian ilmiah tes DNA. Mereka tertolak menjadi keturunan Rasulullah SAW. Lantas kalau dengan hujah semua ini 1, 2, 3 tadi masih menganggap keturunan Rasulullah itu adalah dosa besar dan termasuk perbuatan haram menurut kami, maka dari itu sahabat muslim dimanapun berada, buanglah di hati kalian yang memahami permasalahan ini agar bisa dipertanggungjawabkan kepercayaan akidah kalian semua bahwa Ba'alawi Habaib Indonesia bukan keturunan Rasulullah berdasarkan kajian kitab nasab, berdasarkan kajian sejarah, dan berdasarkan kajian ilmiah tes DNA. Artinya jangan taklid buta. Bila suatu saat, sekali lagi, bila suatu saat Habaib Indonesia bisa menjawab tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani sehingga terbantahkan ada kitab yang menunjukkan klan Ba'alawi sesuai tesis Kiai Haji Imad adalah keturunan Rasulullah, sesuai sejarah juga demikian, dan tes DNA juga bisa dijawab, maka wajib kita semua mengakui bahwa klan Ba'alawi itu adalah keturunan Rasulullah. Jika belum terjawab, berarti tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani masih tetap bisa dibuat pegangan bahwa klan Ba'alawi Habaib Indonesia bukan keturunan Rasulullah. Sahabat muslim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.